Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj bil khusus, ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami'ul Huda, semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita, para satid yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim. Semoga guru-guru kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus imam kita yaitu sesuatu, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan tahmid alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang senantiasa terus menerus mencurahkan nikmah rahmahnya buat hambanya. Nikmat baik zahir maupun batin. Ada orang yang diberikan nikmat zahir tapi tidak diberikan nikmat batin. Ada orang yang dikasih nikmat batin tapi juga tidak dapat nikmat zahir. Yang bagus adalah kita diberikan nikmat lahir batin. Yang lebih berat itu adalah orang yang tidak dikasih dua-duanya, yang gak dikasih nikmat zahir, yang gak dikasih nikmat batin. Itu namanya syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah, susah dunia akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah supaya kita ditetapkan imannya, Islamnya, ihsannya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang istimewa di sisi Allah. Beliau adalah pembawa cahaya kebenaran, yukhriju minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Beliau siang dan malam berdoa semasa hidupnya untuk umatnya, supaya umatnya memperoleh yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan dunia akhirat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jamaah rahimakumullah cinta kepada umatnya
itu melebihi cintanya daripada para sahabat. Makanya dulu para sahabat ketika kumpul dengan baginda Nabi Muhammad, apakah engkau ya Rasulullah mencintai kami? Kata Nabi Muhammad, betul, aku mencintai kalian sahabat. Tapi ada yang jauh lebih aku cintai daripada kalian. Siapa? Umatku. Sebab kalau kalian ya para sahabat berjumpa dengan aku, tapi umatku yang mereka beriman kepadaku, walam yaroni, akan tetapi mereka tidak pernah melihat aku. Wa amana bi, tapi beriman kepadaku. Jadi walaupun tidak jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita iman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang mengajarkan kepada kita umatnya pentingnya beriman kepada Allah, pentingnya beribadah kepada Allah, pentingnya kita punya akhlakul karimah. Bagaimana kita ditanamkan akhlak kepada Allah, mau mengabdi kepada Allah, akhlak kepada Nabi Muhammad, mau terima kasih kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada yang namanya sesama manusia, saling menghargai, menghormati, akhlak kepada semua ciptaan Allah, menjaga alam. Jadi ada akhlak kita nih kepada tumbuhan, kepada hayawan, semua ada akhlak kita bagaimana ya memuliakan, menjaga mereka. Ini dulu ada cerita jemaah rahimakumullah. Ada orang soleh. Ini ada orang soleh ketika berjalan dihampirin satu burung. Itu burung pak ngejar dia, nempel di tangannya atas izin Allah. Ujug-ujug nih burung pak deketin dia, nempel di tangannya, nggak perlu capek nyari-nyari. Masya Allah, jinak betul nih burung, diambil tuh sama orang soleh. Kebetulan emang ya kan kita mohon maaf ya, namanya manusia dia senang sama binatang ya, ya fitrahnya gitu. Ada yang melihara ya kan burung gitu kan, ternak ikan dan lain sebagainya, boleh-boleh saja, akan tetapi diperhatikan tuh haknya. Jangan sampai kita punya peliharaan tidak dikasih yang namanya makan, itu zalim. Jadi kalau ada ikan pak dikasih makan tuh ikan, ya porsinya makan ikan ya kayak kita mungkin ya pagi siang sore gitu ya, ya paling tidak ya pagi sama sore deh, begitu. Jamaah rahimakumullah, termasuk melihara burung itu harus diperhatikan. Boleh kita melihara burung pak, tapi dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat ya yang nyaman. Lalu butuh juga kalau pagi dijemur gitu kan, supaya sehat. Syukur-syukur kata ulama dikasih pasangan. Tuh, karena makhluk biologis juga. Ya, lebih bagusnya begitu. Tapi kalau seandainya enggak pun paling tidak diperhatikan baik-baik. Maka singkat cerita jamaah rahimakumullah, orang soleh tadi dia nangkep burung. Ketika dibawa burungnya diikutin tuh. Di atas ada burung satu lagi, ngikutin terus. Dalam hatinya orang soleh tadi nih, ini burung apa anaknya, bagaimana gitu ya. Mau saya lepas saya pengen. Jamaah rahimakumullah, mau diambil yang satu susah, dibawa pulang pak. Ceritanya ketika dibawa pulang jamaah rahimakumullah, ini burung nggak keurus jamaah rahimakumullah. Giliran makan nggak dikasih makan, lupa rupanya mah. Akhirnya singkat cerita jamaah rahimakumullah, ini sakit pak burungnya. Ya fitrah lah, namanya makhluk hidup. Kalau nggak diperhatiin makanan minuman, ya begitupun kesehatannya, keamanannya ya jatuh sakit. Maka jam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, ini burung mati, Pak. Akhirnya ya kecewa gitu dalam hati, mah kenapa mati ya?
Ya salah saya juga. Dikuburlah tuh namanya burung. Ada keterangan jamaah rahimakumullah, kalau kita nih ngelihat makhluk hidup, baik itu yang namanya burung, ya selain tikus ya. Tikus nggak usah diurusin ya, emang boleh kita bunuh tikus. Kalau kita nemu kucing mati Pak, itu ada bagaimana kita dapat pahala untuk ngurusi, ngerawat, ngerumat nih Pak. Diambil tuh kucing tadi, dikubur. Itu dapat pahala kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan dibiarkan, apalagi dibuang sembarangan. Itu zalim. Apalagi nabrak nggak tanggung jawab. Ya, kalau bisa diambil kucingnya, dikubur. Ya, kuburnya nggak, itu terserah dia ngadep kemana ya. Ya, bebas lah, nggak harus menghadap kiblat gitu. Karena nggak ada syariat. Tapi bagusnya tadi boleh dihadapkan ke kiblat. Nggak perlu juga dikafani, yang penting dikubur sebagai takriman, memuliakan makhluk hidup tadi. Apalagi yang namanya kucing itu adalah binatang kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya kucing, yang rahimahullah, mohon maaf, itu liurnya nggak najis, liurnya termasuk bulu-bulunya itu nggak najis, kecuali pipisnya najis. Tapi kalau liurnya itu enggak najis, liurnya kucing. Nabi pernah jamaah rahimakumullah ketika melihat ada kucing lagi nikmatin makanan, mau digusah sama sahabat, mau disingkirin, mau diusir, kata Rasul jangan. Itu lagi nikmatin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga kucing jamaah rahimakumullah itu ada gelas berisikan susu, diminum itu sama kucing. Sampai habis Pak, tinggal sisa. Diambil itu gelas tadi, dimiringin sama Rasulullah biar jangan ada sisa di dalam gelas itu. Saking begitu luar biasa akhlak Nabi kepada hayawan. Singkat cerita jamaah rahimakumullah, ketika mati tadi burung dikubur, Pak, enggak lama kemudian sakit tuh orang baik tadi sakit jamaah rahimakumullah. Ketika sakit bermimpi. Apa yang menyebabkan kamu sakit wahai orang baik, orang soleh? Ini sebab kamu pernah nyakitin makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singkat cerita, bagaimana untuk bisa saya sembuh dengan istikharah jamaah rahimakumullah? Ternyata suatu ketika itu ada ular jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah dia, makan yang namanya ya ayam. Jadi ada ayam dimakan. Jamaah rahimakumullah, maka orang baik tadi menyelamatkan bagaimana supaya ayam tadi tidak terbunuh, tidak termakan oleh ular tadi. Maka ular tadi diusirlah. Ya digebuklah supaya pergi, supaya makhluk ini tidak sampai mati kena hewan tadi, kena ular tadi. Dari sebab itulah jamaah rahimakumullah, akhirnya ketika tidur bermimpi pula. Dengan asbab itulah maka insya Allah karena engkau dalam mimpinya telah menyelamatkan makhluk yang memang dia akan dibunuh oleh mangsanya, dan kamu menolongnya. Dengan asbab itulah Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Jadi berkat rahmatnya di situ, ada kasih sayangnya orang tadi kepada makhluk Allah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya, irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang menyayangi makhluk di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Jadi jangan pernah, mohon maaf, kita berlaku zalim kepada yang namanya makhluk hidup tadi. Termasuk Nabi mencontohkan akhlak kepada tumbuhan, disiram tuh. Kalau kita punya tanaman disiram. Kalau punya hayawan dijaga baik-baik, jangan pernah nyakitin, jangan pernah zalimin. Bukankah dulu ada seorang kisah sahabiah? Ada wanita sahabiah salehah luar biasa, rajin sholat malam, sholatnya di awal waktu, rajin saum sunnahnya, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir kepada Allah. Karena sebabnya nyiksa kucingnya nggak dikasih makan sampai kucingnya mati, maka sahabiah tadi subhanallah
dia mendapatkan hukuman nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimakumullah, itulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita pentingnya berakhlak kepada makhluk hidup. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak terasa waktu sudah menjelang akhir Jumadil Tsaniyah ya. Bentar lagi Rajab. Ya, mudah-mudahan 2 bulan lagi ya. Insyaallah 2 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini negeri kita sedang mendapatkan musibah, ujian, yang mana ini adalah bagaimana mengambil iktibar, ibroh, pelajaran buat kita bersama dari kejadian alam yang mana saudara-saudara kita di Sumatera mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman itu adalah ujian. Kalau ada orang yang memang di sana ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menantang hukum Allah, menyekutukan Allah, itu namanya azab. Kalau ada orang muslim tapi juga kadangkala iman, kadangkala juga sebaliknya dia kufur nikmat kepada Allah, jadi orang fasik, orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan teguran supaya kembali kepada Allah. Makanya hati-hati jamaah rahimakumullah dengan kita yang namanya alam. Jangan pernah kita merusak yang namanya alam tadi. Karena dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, kerusakan telah nampak di daratan, di lautan disebabkan oleh apa? Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena sebab olah tangan manusia. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah pelajaran dari semua apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, agar kita senantiasa terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah sudah menurunkan yang namanya bala, yang namanya musibah, tidak pandang siapa di sana. Bukan hanya orang yang berlaku zalim saja yang terkena bala, yang terkena musibah. Kadang orang yang tidak tahu menahu, orang awam, bahkan bisa jadi, mohon maaf, banyak juga orang-orang yang baik di sana. Karena jatuhnya merata yang namanya musibah. Kita bayangin jemaah rahimakumullah, lihat itu Masya Allah di TV Pak, ya, sampai luar biasa. Itu tanah Pak masuk ke rumah itu hampir seatap Pak. Itu ada satu kampung mohon maaf, cuman kelihatan hanya gentengnya doang. Masya Allah, rumah semuanya habis, harta benda habis. Bahkan mohon maaf jemaah rahimakumullah, tidak menutup kemungkinan bisa jadi di sana ada juga yang namanya manusia di situ. Karena banyak orang yang hilang jemaah rahimakumullah belum ditemukan. Kalau orang yang baik insya Allah syuhada dia, syahid. Karena orang yang mati syahid itu orang yang tenggelam, orang yang tertimbun tanah longsor, itu orang yang syahid. Ibu yang melahirkan lalu wafat, syahid. Orang yang berjuang di medan, ya, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid. Termasuk para orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, yang mensyiarkan agama Islam, para dai, para mubalik, itu juga syahid. Termasuk bapak-bapak, ya, yang mencari nafkah yang halal. Bapak keluar dari rumah nyari rezeki yang halal, ya, terus dalam niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan keluarganya. Maka dalam satu keterangan, orang yang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya supaya sejahtera, supaya tercukupi, itu juga kategorinya kalau lagi nyari nafkah yang halal, dia meninggal dunia dalam keadaan kategorinya syahid. Jadi kita husnuzon. Itulah caranya Allah mewafatkan saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana,
Ya, semoga husnul khotimah, amin ya rabbal. Ya rahimakumullah, saya punya tetangga itu beliau sampai tanggal 22 November. Orang Padang. Kan karena kena juga, Padang kena juga ya. Masya Allah, udah, Allahu Akbar. Yang parah di Sumatera ya Pak, Sumatera Barat. Jamaah rahimakumullah. Datang ke saudaranya di sini, ke anaknya Pak, ke anaknya mau acara akikah. Tanggal 22. Ternyata tanggal 26 November. Diawali dengan hujan Pak. Hujan beberapa hari. Ternyata semakin besar terus. Terjadilah itu akhirnya tanah longsor yang luar biasa. Ngeri kita ngelihatnya jamaah rahimakumullah. Itu air sama tanah turun dari atas bukit, subhanallah, menerjang pemukiman. Ruko-ruko, perumahan semua habis jamaah rahimakumullah. Bahkan dia menyatakan peristiwa ujian musibah di 2005 ini, mohon maaf, hampir imbang dengan tsunami. Kalau tsunami mohon maaf, ketika diterjang itu meninggal sudah nggak ada yang namanya tanah hadirin. Cuman ada mayat. Sekarang mayat nggak ketemu, rumah habis semuanya, rata jamaah rahimakumullah. Kita merinding hadirin kalau melihat sejarah bagaimana kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaumnya Nabi Hud. Diperingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita sudah beribadah kepada Allah, bisa dipastikan akan diamani nama Allah dimanapun tempat tinggalnya, dalam kondisi apapun. Kalau kita hatinya ingat kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, sekecil apapun larangan dari Allah, jauhkan sejauh-jauhnya, bisa dipastikan akan diamanin sama Allah negeri itu Pak. Diamanin nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ada kemaksiatan merajalela di sana, mohon maaf ya rahimakumullah, survei membuktikan memang menurut berita itu tidak menutup kemungkinan di sana ada kemaksiatan. Di sana ada kemaksiatan merajalela di sana. Bermacam-macam yang namanya pelanggaran, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan diingatkan oleh para alim ulama, masih tetap juga dia menyangkal, menolaknya, bahkan menyakiti alim ulama. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Allah turunkan yang namanya bala, bencana. Kalau zaman dulu namanya azab, di zamannya Nabi Hud jamaah rahimakumullah udah ngingetin kaumnya kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi mereka tetap menyembah patung. Mentang-mentang dia punya tenaga yang kuat jamaah rahimakumullah, gunung bisa disulap jadi ya gedung-gedung oleh kaumnya Nabi Hud. Karena punya kekuatan yang luar biasa, ya tanahnya subur makmur, punya tempat tinggal yang bagus, hasil karyanya sendiri. Sudah diingatkan oleh nabinya supaya menyembah kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Ternyata maksiat merajalela. Apa yang terjadi? Allah turunkan itu hujan 8 hari 7 malam Pak. Hujan terus menerus. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Terjadilah tadi yang namanya gempa, yang namanya longsor. Karena apa? Ada kemaksiatan di sana. Termasuk kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Diperingatkan oleh Nabi Saleh alaihissalam supaya beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi Saleh ditantang, hai Saleh, kalau benar engkau menjadi seorang nabi dan rasul, buktikan mukjizatnya. Apa yang mesti kau tunjukkan kepada kami semua? Bahkan ditantang, bisakah engkau mengeluarkan ya hayawan yang dia tanpa daripada ayah, daripada apa? Laki dan perempuan, tidak perlu induk, langsung keluar dari batu. Maka atas izin Allah jamaah rahimakumullah, Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Itu Pak, Allahu Akbar, atas izin Allah onta keluar dari celah batu Pak. Onta keluar dari celah batu tanpa induknya.
Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam sehingga bisa dimanfaatkan itu susunya tadi, ya, unta tadi. Dimanfaatkan sehingga orang semuanya bisa menikmati daripada hasil susu tadi. Apa yang terjadi ya rahimakumullah? Nabi Saleh ngingetin, kamu silakan nikmati ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kau sakiti ini unta. Apa yang terjadi? Untanya dibunuh, Pak. Untanya dibunuh. Itu kan gak syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah murka, Pak. Kaumnya Nabi Saleh semuanya didatangkan hujan dan petir, dan bahkan banyak kaum-kaum yang ingkar kepada Allah yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lepas daripada tadi kesalahan yang menyangkut daripada apa? Ya, menyakiti orang-orang yang soleh, tidak mengindahkan daripada aturan-aturan supaya mau dekat kepada Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya hidup ini perlu yang namanya syukur dan juga sabar. Ini dua sifat ini jamaah rahimakumullah, selama kita masih hidup harus kita pegang kuat-kuat. Yang pertama yang namanya syukur nikmat ini perlu kita jaga. Sekecil apapun itu bentuk nikmat, sekecil apapun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melupakan. Kita tetap terus mengucapkan alhamdulillah. Inilah orang soleh hadirin. Makanya kata Imam Nawawi, orang yang syukur itu pertama kalau dapat rezeki kita ucapkan alhamdulillah. Lalu yang kedua diyakini dalam hati bahwa yang namanya rezeki ini yang ngasih Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita untuk memperoleh rezeki, tidak akan sampai rezeki itu sampai kepada kita. Makanya kewajiban kita jamaah rahimakumullah minta kepada Allah, Allahumma rzuqni halalan thayyiban. Ya Allah, aku minta rezeki yang halal lagi baik, wasi'an yang luas. Kita minta rezeki kan begitu, Pak. Bukan hanya halal baik tapi juga banyak. Ya, amin ya rabbal. Ini umumnya manusia begitu, Pak. Kalau minta sama Allah, ya pengennya kan yang banyak. Tapi tadi diawali dengan halal dulu. Ya, sebab kalau rezeki banyak jamaah rahimakumullah kan kita bisa ngelakuin apa aja untuk kebaikan. Kalau rezeki kita banyak, alhamdulillah kita bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan silakan kita minta kepada Allah supaya jadi orang yang kaya. Kalau bisa, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Ya, nih. Kalau bisa nih para alim ulama gitu kan, guru-guru, kiai-kiai kalau bisa pada kaya-kaya gitu ya. Amin ya rabbal. Biar enggak ngarepin dari jamaah gitu. Iya. Sebab kalau kiainya miskin gitu kan, ngarepin dari jamaahnya enggak ngerti. Ya kan? Itu mohon maaf ya Allah, guru ngaji, Pak. Ikhlas banget itu ngajar. Tiap sore gitu kan sampai jejeritan. Nasihatin anak. Jangan pada ribut. Ya, sampai habis nih suara Pak Ustadz. Pada kumpul ngaji. Pada ngaji sabar banget, Pak, sabar banget Ustadz. Emang Ustadz ya pekerjaannya nyampein ilmu ke para santrinya, Pak, ikhlas karena Allah. Maka kita nih yang wali santri, wali murid kudu ngerti, kudu paham. Biar kita punya anak-anaknya punya ilmu manfaat satu. Kitanya orang tuanya kudu sungguh-sungguh, Pak. Nyuruh anak biar nyari ilmu, disuruh. Jadi jangan semaunya anak itu mengaji-ngaji kagak gitu ya. Jadi disuruh, pada ngaji. Kali aja kalau situ ngaji mah, bukan kali aja, pasti kalau situ ngaji bisa baca Quran. Nanti kalau abah nggak ada, nanti situ ngedoain abah. Kan bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Quran. Abah senang. Udah abah mah nggak butuh kue, nggak butuh macam-macam pemberian dari kalian. Yang penting abah habis sholat 5 waktu doain, sebutin nama abah. Biar abah berkah umurnya, berkah kesehatannya, ya berkah ibadahnya, udah cukup. Ya mau rahimakumullah. Satu, titipin. Lalu yang kedua, biar kita punya anak ilmunya manfaatnya mau rahimakumullah, kudu lama prosesnya, Pak. Jadi ngaji tuh nggak cukup sebulan 2 bulan. Kan dari Iqra dulu tuh, Iqra 1 sampai 6. Baru syukuran gitu ya. Biasanya kan kalau hatam Iqra biasa kalau di kampung bikin nasi kuning tuh, Pak. Begitu, nasi kuning. Ya, itu udah berapa tahun tuh? 3 tahun tuh masak nasi kuning buat ustaz.
Ya kan? Tuh. Jamaah rahimakumullah, bikin nasi kuning, hatam Iqra tadi. Didoain jamaah rahimakumullah, lalu makan bersama, besoknya bisa baca Al-Qur'an dari mulai alif lam mim sampai hatam Qur'an. Hatam Qur'an baru nanti syukuran lagi. Jadi jamaah rahimakumullah melalui proses. Kan kadang begitu kita nih. Nyuruh anak udah hatam Iqra-nya udah ya udah gitu ya. Terusin Iqra-nya, Qur'annya, karena di situ nanti jamaah rahimakumullah akan belajar ilmu fikih, akan belajar di situ mengenai tentang tarikh Islam dan terus ya tentang ilmu agama. Begitupun yang ketiga, biar anak kita punya ilmunya manfaat, ditanamkan rasa takdim sama ustadz, sama guru. Yang kadang begitu Pak, kurang ya anak-anak sekarang sama guru mohon maaf kurang takdim. Kalau zaman dulu saya ngaji jamaah rahimahullah ketemu ustadz, masya Allah saya kejar tuh ustadz, saya cium Pak tangannya, nunduk-nunduk sopan banget. Sekarang Pak ustadz jamaah rahimahullah naik sepeda Pak biasa Pak ya, biasa aja. Itu ya, nggak assalamualaikum, nggak jabat tangan, masya Allah. Ini akhlak akhir zaman jamaah rahimakumullah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kudu takdim, kudu takrim ama guru, supaya ilmunya manfaat. Berikutnya harus ada apa tadi? Wabulghatun, ada biaya. Ini syarat Pak. Jadi kalau pengen kita punya anaknya ilmunya manfaat, kudu ada pengertian sama guru tadi. Ya minimal setiap bulan gak usah banyak-banyak lah, 700.000 lah gitu. Ya 700.000 gitu. Gitu. Ya kalau misalnya kurang dari situ ya nggak apa-apa lah, 100 lah gitu. Jangan sampai Ustadz ngasih kartu apa namanya tuh SPP, di situ nominalnya ditulis 20 Pak. Ya Allah, gila ditulis ya rahimahullah. Berhenti Pak, nggak ngaji seminggu aja. Iya, gara-gara tadi tuh, gara-gara ditagih dimintain duit 20. Padahal anak kita sehari jamaah rahimakumullah itu kita ngasih jajan minimal 5.000 10.000. Berarti kalau sebulan 20 Pak, mohon maaf enggak 1.000 pisan buat ustaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka syarat jamaah rahimakumullah, jangan pernah perhitungan untuk para alim ulama, untuk para ustaz, supaya apa? Supaya barokah ilmunya. Amin ya rabbal. Itu juga bentuk syukur kita kepada Allah. Karena hadirin, kata Nabi ini di akhir zaman, halaka min ummati yaumal qiyamah, celaka bagi umatku nanti di akhirat. Siapa? Yang pertama, tarkil ilmi. Orang udah nggak ada semangat giroh nyari ilmu Pak. Padahal kita bisa rasakan kalau kita duduk dengerin ceramah agama, dengerin para alim ulama menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, tentang penjabaran-penjabaran mengenai tentang tafsir Al-Quran, begitupun asbabul wurud hadis Nabi Muhammad, kita jadi tahu, tambah pengetahuan, tambah ilmu. Dengan tambah ilmu kita kan enak ibadahnya dari ilmu itu Pak. Tapi sayang kata Nabi, nanti ini jamaah rahimakumullah di akhir zaman banyak orang yang meninggalkan pentingnya nyari ilmu. Ya termasuk mohon maaf bisa kita rasakan sekarang anak-anak masya Allah ya udah jarang sekarang semangat untuk menuntut ilmu hadirin. Untung alhamdulillah di Nurul Huda ini ada TPQ Al-Quran. Saya juga buka di sana ada TPQ Al-Quran. Ya cuman tadi peminatnya kadang masya Allah lulus SD udah berhenti Pak. Udah sibuk di rumah main game, main HP jemaah rahimakumullah, itu menjadi kendala. Lalu yang kedua kata Nabi Muhammad, celaka bagi umatku nanti di akhirat siapa? Yaitu jamil mal, ya, jam'il mal, mengumpulkan harta benda. Jam'il mal, mengumpulkan harta. Bahkan saking dia asiknya dengan harta bendanya tadi jemaah rahimakumullah, dia lupa akan kewajiban dia untuk menginfakkan, untuk menzakatkan. Syukur-syukur mestinya nih orang kaya nih, orang yang banyak harta, mewakafkan hartanya sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buat apa harta kita banyak Pak, ditinggal juga. Apalagi kejadian kita lihat jemaah rahimakumullah, coba bertahun-tahun Pak. Ada yang mungkin tinggal ya 50 tahun, 60 tahun. Ya kan, dengan kejadian seperti itu habis masya Allah. Maka kita jamaah rahimakumullah yang alhamdulillah ada kesempatan, ada keluasan rezeki, mari kita sama-sama. Kalau mungkin ada rezeki, kita niatkan ya untuk mewakafkan harta kita di jalan Allah. Baik itu berupa pembangunan pesantren
madrasah, masjid dan lain sebagainya, karena itu harta kita yang sebenarnya, Pak. Kalau kita sudah menghadap Allah jamaah rahimakumullah, apa sih yang kita bawa? Enggak ada yang kita bawa ila amal soleh kecuali amal kebaikan. Itu rumah yang kita bangun jamaah rahimakumullah, bahkan investasi rumah di mana-mana, mohon maaf, enggak ada yang dibawa, Pak. Kendaraan kita yang banyak enggak dibawa. Baju kita mohon maaf losinan enggak dibawa. Aksesoris apapun yang kita punya di rumah enggak dibawa. Semuanya ditinggal jamaah rahimakumullah. Apa yang dibawa? Yutsba'ul mayyiti thalathun. Ketika mayit itu meninggalkan dunia, dia masuk ke alam barzah, 3 yang ikutin. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Yarji'u isnani. Yang 2 pulang jamaah rahimakumullah. Itu mobil yang baru yang antar itu pun enggak sampai kuburan, Pak. Cuma di jalan doang ya. Balik lagi ke mobil baru. Masya Allah pulang. Ya, keluarganya pulang hadirin. Ya kan? Pulang semua. Wayab wahid, satu yang setia di situ. Apa? Amal yang saleh, amal kebaikan, Pak. Kalau sudah meninggal dunia jamaah rahimakumullah nanti, mohon maaf jamaah rahimakumullah, itu amal-amal saleh kita dikumpul di sana, Pak. Itu yang namanya salatnya jamaah rahimakumullah ada di sebelah kanan. Salatnya di sebelah kanan, zakatnya di sebelah kiri. Saumnya jamaah rahimakumullah ada di atas. Amal soleh yang lainnya itu ada di bawahnya. Lalu Al-Qur'annya terus memberikan cahaya untuk orang yang sering senantiasa baca Al-Qur'an, akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal soleh yang kita kerjakan semasa hidup di alam dunia itu akan berarti nanti di alam barzah. Al-qabru sundukul amal. Kubur itu tempatnya amal soleh. Dari sini hadir barangkali ada yang perlu ditanyakan di sini.